Penyakit ini urusannya kita karena kita banyak melanggar salah dan dosa. Nah, sehingga disitulah Allah memberikan musibah wujudnya sakit. Makanya kalimatnya dalam Quran sudah jelas. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang kau terima disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Nah, musibah dari buah tangan itu nanti di breakdown kepada siapa dia bersalah. Kalau dia bersalah kepada saudaranya, insya Allah masih bisa disembuhkan kalau umurnya masih di bawah 50, insya Allah ya. Ini program dulu nih. Jadi program teori. Kalau dia bersalah dengan pasangannya, insya Allah kalau dia umurnya di bawah 50, insya Allah masih bisa diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Kalau mamanya dia bersalah sama anak, nah kalau ini relatif kecil, karena kalau dia itu marah kepada anak itu ada faktor mendidik biasanya. Cuma persentasenya salahnya lebih kecil. Nah yang berat ini adalah marah kepada orang tua. Tidak boleh kita itu ngawur. Makanya kalau ibaratnya dalam Quran diceritakan, kalau kita itu disuruh untuk menghormati orang tua. Kalaupun orang tua itu menyuruh kita melakukan perbuatan syirik, kita disuruh menolak dengan kata-kata hikmah, dengan hikmah. Nah, itu sebenarnya cara. Berarti kalau orang tua itu nggak cocok sama kita, ya kita nggak boleh marah. Intinya itu begitu. Allah itu memberikan pelajaran itu seperti itu. Jangan marah. Saya pernah ada cerita dari temannya istri saya. Temannya istri saya tanya sama saya, Ustaz, suami saya kena gagal ginjal. Umurnya berapa? Karena teman istri saya itu umurnya berapa? Sekian. Loh, belum 45 waktu itu ya, belum 45. Saya bilang, gagal ginjal setahu saya itu dia menyimpan marah dengan salah satu orang tuanya. Istrinya jawab, orangnya pendiam kok. Nah, dia mikir itu kalau diem itu nggak marah katanya, kan gitu ya. Loh, saya juga cerita, loh diemnya itu belum tentu nggak marah. Suamimu itu bisa aja marah cuma diam. Nah, saya cuma bilang, cobalah, itu pasti ada yang menjadikan suamimu marah dengan salah satu orang tuanya. Dia sayang sama orang tuanya. Kayaknya nggak ngerti nih istrinya. Saya tanya, kamu kan udah nikah ya? Tahu kamu suamimu kan? Tahu hidupnya suamimu gimana? Tahu. Dia hidup sama siapa? Sama ibunya. Nah, titik situ saya tanya, kemana bapaknya? Pisah. Pisah kenapa? Disebutkan karena ini. Sudah cukup itu jawaban. Berarti insya Allah suamimu itu karena hidup sama ibunya, dijejelilah dia cerita tentang bapaknya. Jadi dimunculkan kebencian oleh ibunya itu terhadap bapaknya. Akhirnya suaminya menyimpan marahlah kepada ayahnya. Saya terangkan itu. Dan itu nggak bisa diobatin kalau sudah seperti itu, karena dia sudah marah dengan ayahnya yang disimpan bertahun-tahun. Kalau ingin sembuh gimana? Ya, kalau ingin sembuh ya harus kembali ke jalan Allah. Gimana caranya? Dia harus mau meminta maaf kepada ayahnya. Setiap saat, setiap hari. Itu balapan dengan dosa yang dia lakukan kepada ayahnya. Kalau nanti suamimu itu dilihat oleh Allah Ta'ala kurang manfaat, bablas. Dan alhamdulillah memang mati ya. Nah, gitu. Alhamdulillah, kenapa? Akhirnya ngerti ya, memang sulit karena sudah bertemu dengan orang tua itu sulit. Nah, ini penyebabnya orang tua, Ustadz. Jika orang tuanya ini yang menyebabkan anaknya ini melawan, marah, kan seharusnya orang tua, bukan belain anak nih, seharusnya orang tua kan yang lebih pengalaman, lebih berumur, menyesuaikan nih istilahnya dunianya anak-anak. Atau itu salah, Ustadz?
orang tua ini muslim atau bukan muslim? Muslim lah. Muslim. Agamanya cukup bagus, nggak dilihat manusia. Bagus. Nah, kalau bagus harusnya dia harus bisa berpikir. Karena kalau dia agamanya cukup bagus, berarti dia sebagai orang tua, dia akan membawa anak-anaknya nanti di akhirat itu, kalau diizinkan oleh Allah Ta'ala dan keinginan dia itu adalah masuk surga. Masuk surga. Harusnya kan seperti itu. Kalau orang tua yang dia selalu menjadikan anaknya itu berantem terus, ini orang tua yang tahu agama itu memang kelihatannya tahu agama tapi tahu ilmunya, tapi prakteknya bisa nol. Nah, inilah yang menjadikan bahwa dia amalnya itu besok merugi. Walaupun dia tahu agama, umpamanya selain tahu agama, dia sering ngisi ngaji nggak? Sering. Ini bahaya orang seperti ini. Terkadang orang tua tersebut merasa benar karena apa yang dia nasihatin ke anak itu adalah sesuatu yang harus dikerjakan. Misalnya sholat, kamu kalau nggak sholat kayak ini, wah, yang membikin hati anak nih panas, kuping panas segala macam, malah jadi nggak terima nasihat itu, Ustaz. Apakah cara memberi nasihat dan contoh itu benar gitu, Ustaz? Sebenarnya gini, kalau ini menurut saya, sebenarnya kan orang tua dengan anak itu kan saling turunan genetik ya. Jadi kalau memang si orang tua tersebut itu anaknya ngeyel, panas, emosional, nah, mana di antara ibu dan ayah ini mana yang cenderung emosional? Kalau mamanya yang cenderung emosionalnya ibunya, mamanya. Ibunya yang harus belajar bahwa dia itu menurunkan genetik ngeyel kepada anak-anaknya. Nah, di sini ini akhirnya harusnya belajar. Belajarnya bagaimana? Si orang tua atau si ibu mamanya, dia memberikan ilmu agama, tetapi dia sendiri belum bisa ngamalkan, itu dosa di hadapan Allah Ta'ala. Jelas dosanya. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Nah, disinilah yang harus kita ketahui bahwa dia hanya bisa menyuruh orang lain untuk berbuat baik, tapi belum tentu dia bisa mengerjakan. Kalau dia sholat, oke, dia sholat, tetapi yang lain bisa enggak. Nah, ini perbuatan ini dicatat oleh Allah Ta'ala melalui malaikat. Nah, harusnya orang tua seperti itu sejak anaknya kecil itu mulai evaluasi, kok anakku begini ya. Itulah evaluasi, itulah muhasabah, sehingga tidak tidak menjadikan munculnya egoisme di orang tua. Nah, pada saat anak-anak sudah mulai dewasa, kita sebagai seorang muslim harus berpikir, ini keluarga kita itu mau kita arahkan kemana? Mau kita arahkan di dunia kaya? Mau kita arahkan anak kita itu jadi pejabat? Mau kita arahkan anak kita itu jadi apa? Mau jadi presiden? Atau jadi menteri? Atau jadi apa? Atau kita arahkan anak kita itu kumpul dengan kita itu nanti di surga? Itu kan pilihan sebenarnya. Banyak orang yang mengarahkan anaknya seperti itu, disekolahkan di luar negeri, bubar semuanya. Banyak yang seperti itu. Nah, kalau orang itu sudah mulai paham bahwa anak dan istri kita itu akan kita bawa di surga ketemu, kasih pelajaran agama yang baik. Dicontohkan dari Rasulullah Muhammad SAW.